Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Akbar Al-Kahri dari DS 4501. Akan mempresentasikan hasil eh, seminar proposal dengan judul Klasifikasi Kondisi Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia menggunakan Support Vector Machine (SVM). Dalam tugas saya ini kita akan membahas tentang pengembangan model prediksi menggunakan algoritma berbasis machine learning untuk memproyeksikan kemungkinan harga saham yang di bawah 50 pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Ketika suatu saham mencapai harga 50, maka sangat kecil kemungkinan bahwa saham tersebut akan kesulitan lagi untuk mengalami kenaikan harga saham. Ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, tidak hanya kemampuan kelangsungan usahanya yang terkena dampak negatif, namun juga pemangku kepentingan eksternalnya pun terancam. Secara umum, pasar saham dianggap sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara, sehingga keberhasilan prediksi saham di masa depan sangat menjadi pedoman bagi investor dalam berinvestasi nantinya. Fokus penelitian pada hari ini akan mencakup analisis terhadap data yang diperoleh dari Stockbit dengan mempertimbangkan kriteria harga yang rendah sebagai indikator awal potensi masalah. Dari latar belakang tersebut, kita dapat menarik rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasi metode SPM dalam mengklasifikasi perusahaan-perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, bagaimana performa dari metode yang kita gunakan, yaitu SPM, dalam memprediksi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya tersebut. Dari rumusan masalah itu, kita mempunyai dua tujuan. Yang pertama, mengimplementasikan metode SPM pada masalah prediksi kondisi keuangan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, mengevaluasi efektivitas dari model machine learning, yaitu SPM, dalam mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan berdasarkan data yang tersedia. Adapun kajian pustaka dalam merancang penelitian kali ini, pertama dari ada Sunji tahun 2021 dengan judul Multi-Class Financial Distress Prediction Based on Super Vector Machine Integrated with Decomposition and Fusion Methods. Penelitian ini mengusulkan pendekatan dua tahap baru yang memprediksi peringkat kredit dan menilai kondisi keuangan perusahaan menggunakan regresi logistik. Kemudian mengklasifikasikannya lagi menggunakan super vector machine. Yang kedua dari Zargami tahun 2023 berjudul Predicting the Delisted Companies of Tehran Stock Exchange Using Machine Learning Based Algorithms. Tujuan jurnal ini adalah merancang model prediksi perusahaan yang akan delisting di Bursa Efek Teheran dengan teknik kecerdasan buatan. Studi ini melibatkan pengumpulan data, pembagian data ke dalam set pelatihan dan pengujian, klasifikasi menggunakan berbagai klasifikasi seperti jaringan saraf tiruan, eh, decision tree, dan juga naive Bayes. Ini adalah vector machine. Super vector machine merupakan algoritma machine learning dengan pendekatan supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperplane. Cara kerja SVM itu tersendiri didasarkan oleh struktural Rails Minimization SRM yang dirancang untuk mengolah data menjadi hyperplane dan mengklasifikasikan dua ruang input menjadi dua kelas. Kemudian ada Altman Z-score. Altman Z-score merupakan model yang dirancang untuk memprediksi probabilitas kebangkrutan sebuah perusahaan berdasarkan rasio keuangan yang diukur dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Maka dari itu, ada beberapa prediktor yang kita gunakan nantinya dalam memprediksi perusahaan tersebut, seperti total aset, working capital, retail earning, EBIT, dan lain-lain.
Nah, dari situ kita akan merancang sebuah sistem dengan alur yang pertama kita akan menginputkan ke dalamnya yaitu data saham. Kemudian kita akan melakukan pra-proses berupa data clean. Kemudian habis itu kita akan melakukan eksplorasi data yang nantinya kita akan bagi menjadi dua bagian, yaitu data testing dan data training. Yang nantinya kita akan evaluasi kembali menggunakan confusion matrix. Tentunya dalam mengevaluasi menggunakan confusion matrix, kita akan menguji seberapa efektif ataupun seberapa bagus model yang kita buat menggunakan confusion matrix dengan melihat dari akurasi, recall, precision, dan juga F1 score. Mungkin sekian dari presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.